Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua yang hadir di masjid ini. Seperti semua orang mengetahui dari kaum muslimin bahwa orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang kurang dari ilmu agama itu berbeda. Maka Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidak ada persamaan, jelas berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu kepada agamanya. Maka untuk contohnya tentang permasalahan hakikat manusia diciptakan ke muka bumi ini, maka semua orang muslim secara awam, secara umum memahami untuk ibadah sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa Ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sedis ayah Nabi Muhammad, sedis ayah Allah Jalla wa Ala say, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. I am not created the jinn and the mankind only worship to me. Maka di dalam ayat ini tidaklah Allah menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Perbedaan pandangan, persepsi dan imajinasi tentang ibadah. Maka semua orang-orang awam akan mengatakan yang penting ibadah. Dan adapun ahlul ilm membedakan apa yang diinginkan ibadah. Maka dari perbedaan ini orang awam mengatakan pokoknya semua ibadah. Akhirnya ibadah kesyirikan pun masuk kepadanya. Sehingga mereka melaksanakan doa kepada Allah dan doa kepada para wali-wali yang sudah meninggal. Kata mereka ini ibadah. Berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka. Contohnya seperti itu. Maka akhirnya masuk juga ibadah pada salat, pada puasa, pada umroh, haji dan yang lainnya, ibadah yang bid'ah dan ibadah yang sunnah. Maka juga yang terakhir dari mereka orang-orang yang berilmu, selain mengetahui makna dari ibadah yang diinginkan hanya ibadah tauhid dan ibadah yang diterima hanya ibadah yang mengikuti sunnah, dan juga pembahasan kita di sini adalah ibadah yang jenisnya bagaimana. Maka perlu diketahui
Bagi orang-orang yang memahami makna ibadah, bahwa kita hidup di dunia benar untuk beribadah. Namun beribadah bagaimana caranya? Apakah beribadah hantam kromong? Maknanya semua waktu kita diberikan untuk ibadah sampai badan kita lemas, sampai badan kita tidak ada energi, sampai kita tidak bisa tidur, dan terus perut keroncongan karena puasa, dan begadang tidak tidur semalam suntuk. Maka ahlul ilm mengatakan di dalam ayat ini pun, tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dengan pedoman dari sunnah dan tidak membabi buta. Berarti ini pemahaman dari para ahli ilmu tentang permasalahan ibadah. Sehingga di dalam ayat yang lain disebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka hakikat Allah menjadikan kehidupan dan kematian di dunia ini agar Allah menguji mana yang sukses dalam peribadatan. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah, al-ibadah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah ibadah yang mengikuti sunnah, tidak boros, tidak berlebihan, meskipun sedikit ikut sunnah. Dan yang kedua, ibadah yang diinginkan ibadah yang tidak melampaui batas. Karena badan kita mempunyai hak, karena istri kita mempunyai hak. Seperti di hadis Abi Dzar yang muttafaqun alaih, fa inna li jasadik haqqun wa inna li zaujatik haqqun. Maka badan kamu mempunyai hak untuk tidur, untuk diberi makan, jangan puasa tiap hari, jangan begadang setiap malam, tapi tidur dan sholat, tetapi puasa dan berbuka. Maka istri kamu mempunyai hak dan badan kamu mempunyai hak. Maka dari sini kita masuk kepada hadis bahwa hakikat beribadah yang diinginkan oleh Nabi kita adalah beribadah sesuai kadar. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tu. Ibadahlah kalian semampu kalian, disesuaikan dengan badan kalian, disesuaikan dengan siapa kalian, masih jomblo atau mempunyai istri, atau badannya lemah atau badannya kuat. Maka di sini yang diinginkan ibadah bagi orang-orang yang berilmu memandang bahwa ibadah juga mempunyai batasan dan rumusan tersendiri. Maka contohnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sanad Rawh Ibnu Ubadah an Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj Abul Bustam an Husain Ibni Abdurrahman an Mujahid muridnya Ibni Abbas an Abdullah Ibni Amr Ibni Al-As. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatratun faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kanat fatratuhu ila ghairu sunnati faqad halaka. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in this hadith, every deed likulli amalin syirratun, spirit and enthusiasm, and after this lazism or lazis. Maka maknanya setiap amalan itu ada masanya dalam keadaan semangat. Every deed gives spirit, enthusiasm, and sometimes is lazy. Make the man is boring, make the man is lazy to make a good deed. Faman kanat fatratuhu, so if he is lazy,
Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. If he is lazy in this time, he still pray, fasting, and all worship, but with sunnati, with my sunnah, faqad aflaha. Maka barang siapa yang dalam keadaan malasnya masih dalam keadaan sunnahku, meskipun malas, maka dia telah beruntung dengan amalannya. Faman kanat fatratuhu ila ghairi sunnati faqad halak. So who is lazy to make good deed but without my sunnah, faqad halaka. So in demolition, dalam keadaan hancur dari pahalanya dan amalannya. Maka hadis ini barakallahu fikum menjadi perhatian bagi kita tentang kehidupan kita di dunia tadi. Tidaklah Allah menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lalu ibadah yang bagaimana? Ini dia. Orang yang berilmu kepada agamanya memahami apa coba ibadah yang diinginkan di sini. Ibadah itu kadang-kadang dalam keadaan semangat. Seperti kita di sini semangat menuntut ilmu, semangat sholat berjamaah, semangat menghafal Al-Quran, semangat menghafal hadis. Alhamdulillah. Namun itu semua kadang-kadang dinamakan oleh hadis tadi walikulli syirratin fatroh, futur. Kadang-kadang manusia futur, maka dia malas dan merasa bosan. Ini dari syaitan dan itu kenyataan. Maka Nabi akhirnya mewanti-wanti. Di saat dalam keadaan fatrah, di saat manusia dalam keadaan malas dalam beribadahnya dan bosan dalam beribadahnya. Aduh, bosan sholat berjamaah terus. Dari Sakan pergi ke masjid. Kali-kali sholat di rumah. Bosan menuntut ilmu. Udahlah, anak mau keluar aja. Bebas, lepas. Bosan ngapalin Quran, ngapalin hadis. Lalu mau jadi apa? Terserah. Mau kuliah, kemudian nanti pacaran, atau mau kerja, kemudian ikhtilat misalnya di kantor atau di mana saja, atau nggak apa-apa, menjual gorengan, menjual batagor dan yang lainnya. Maka apa kata Nabi? Jika dalam keadaan fatrah, jika dalam keadaan bosan karena dari syaitan, syaitan tidak ingin kaum muslimin terus dalam keadaan ibadah. Inginnya syaitan terputus dari peribadatan. Maka akhirnya seseorang yang dalam keadaan terus melaksanakan sholat, semangat, bahkan sholat berjamaah di masjid, maka mulai dibisiki oleh syaitan, jangan tinggalkan sholat, haram, bisa jadi kafir. Tapi gak mesti semuanya di masjid. Fajar gak ada orang, di rumah saja, kan dingin. Isya gak ada orang, gelap, di rumah saja. Duhur, asar, baru di masjid. Maghrib apalagi, orang penuh di masjid. Syaitan membisiki agar kita ini di saat keadaan futur dalam keadaan menyeleweng. Maka Nabi telah mewanti-wanti, barang siapa yang dalam keadaan futur, malas lagi untuk menuntut ilmu, malas lagi untuk salat, malas lagi untuk berpuasa, selama dia ingkanat ala sunnati, so who is now laziest with the good deed, but Nabi said, still in my sunnah, faqad aflaha. So this guy is happiness. So we know now, sometimes we have spirit and enthusiasm, and sometimes is lazy for make a good deed. But Nabi Muhammad SAW said, if he is lazy and still in my sunnah, qad aflaha. Still Nabi make a good for him. Aflaha.
This guy is happiness, good. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa perkara-perkara ibadah itu kadang kita malas. Namun selama kita malas tidak sampai kita menjauhi peribadatan tersebut, maka kata Nabi telah beruntung. Namun barang siapa yang malasnya tadi sampai melanggar sunnahku, seperti malas salat berjamaah, malas salat kemudian tidak pergi berjamaah, malas untuk berpuasa bahkan tidak puasa Ramadan meskipun badannya sehat dan tidak safar. Dan juga malas misalnya untuk menuntut ilmu. Udahlah, anak keluar, anak malas menuntut ilmu. Bertahun-tahun dia menghafal Al-Quran dan hadis, dan dia akan menjadi orang yang diangkat oleh Allah. Namun akhirnya dia meninggalkan itu semua. Akhirnya jatuhlah kepada perkara-perkara yang tidak diinginkan. Maka syaitan, ya ibadallah, sangat senang bagi Bani Adam yang meninggalkan ibadahnya. Maka di dalam hadis ini kemudian disebutkan barang siapa yang fatrahnya, malasnya, futur dalam keadaan masih dengan sunnahku, malas tetapi masih sholat berjamaah, malas tetapi masih menghafal Al-Quran meskipun sedikit, malas tetapi masih menuntut ilmu meskipun tidak begitu hafal dari setoran-setorannya, malas, bosan, maka masih beruntung, qad aflaha. Namun barang siapa yang malas sampai meninggalkan 100% menuntut ilmu, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, maka ini kebinasaan. Maka inilah hakikat. Sehingga wahai saudara-saudaraku, kita semuanya manusia. Masuk kepada hadis ini, seluruh manusia akan mendapati kebosanan dalam peribadatannya. Maka oleh sebab itu Nabi mengingatkan, tidak apa-apa malas, ibadahnya menjadi sedikit, malas, namun tetap di atas sunnahku, qad aflaha. Selama di atas sunnahku, orang ini selamat. Namun di saat mulai masuk kepada kebid'ahan dan malas sehingga meninggalkan amal-amal soleh, maka ini kehancuran kata Nabi kita. Dan tadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad tadi, Rawh ibnu Ubadah imam, dari Syu'bah imam, dari Husain ibni Abdurrahman thiqah, dari Mujahid imam, dari Abdullah ibni Amr ibn al-As sahabi. Maka hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka di khutbah yang kedua ini kita akan memberikan terapi bagi mereka orang-orang yang mulai malas dalam peribadatan. Maka setelah kita mengetahui kenyataan, the real laziest make a good deed is really from syaitan, maka syaitan akan mengajak kita untuk malas dalam beribadah. So now what is the therapy for this? Lalu apa obat agar kita kembali kepada ibadah yang baik dan benar? Dan agar kita dalam keadaan malas ini tidak menyeleweng sampai kepada melaksanakan kebid'ahan ataupun kemaksiatan yang besar. Karena diancam oleh Nabi, faqad halak, dia telah hancur. Barang siapa yang malasnya sampai meninggalkan sunnah, sampai meninggalkan ibadah, telah hancur. Kenapa tidak sholat lagi? Kenapa tidak belajar lagi? Kenapa tidak pernah kami lihat di majelis ilmu? Alah, malas, bosan. Maka bisa jadi dalam keadaan kemalasannya itu menjadi bencana. Lalu permasalahan terapi di sini, bagaimana di saat kita dalam keadaan malas tadi?
Jawabannya telah datang di dalam dalil-dalil yang sahih. Maka yang pertama, agar kita tidak masuk kepada malas, dan apa penyebab malas adalah ekstrim with the good deed. Kita gulu dalam melaksanakan ibadah. Maksudnya bagaimana? Kita tidak memberikan balance. Kita tidak menjadikan ibadah kita balance dengan diri kita. Siapa diri kita? Makhluk yang lemah. Siapa diri kita mempunyai istri-istri? Siapa diri kita umurnya sudah tua? Maka perhatikan dari ibadah-ibadah. Apakah kalian mampu melaksanakan ibadah itu dengan terus-menerus dalam keadaan hulu dan keras? Maka Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, dan di dalam hadis ini telah dibahas. Maka bagaimana dari terapi yang pertama? Terapi yang pertama adalah kita menjauhi ibadah kepada Allah dalam keadaan ekstrim dan gulu, dan tidak balance antara badan kita dengan ibadah, antara status sosial kita dengan peribadatan. Maka telah datang hadis yang kami sebutkan tadi dari Mujahid, di mana di riwayat yang lain dia masuk kepada seseorang dari Al-Ansor, dari sahabat, yang menceritakan bahwa dulu Nabi datang kepadanya dan diceritakan mengadu sahabat ini, aku mempunyai budak dari Bani Abdul Muttalib, bekas budak dari Bani Abdul Muttalib, dari perempuan. Kana tusolli fi kulli lail wa kana tasumu fi kulli nahar fil yaum fi kulli yaum. Maka diadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada budak kami dari budaknya Abdul Muttalib, perempuan, and she is fasting every day, and she was praying in the night from the first night until Fajr. So Nabi Muhammad SAW, what he said, Ana, me, the prophet, aku seorang Nabi, wa ana usalli wa anam, I praying and I sleep in the first night. Maka aku salat dan aku tidur di awal malam, bangun sepertiga malam terakhir atau setengah malam terakhir. Tidur jam 9, kemudian bangun jam 1, dan seterusnya misalnya. Atau jam 2, atau menjelang fajr. Wa ana asumu wa uftir. Dan aku seorang Nabi yang dicintai oleh Allah. Maka I'm fasting and I'm broke the fast. Not every day fasting like Ramadan. Every year fasting like Ramadan, no. Maka aku yang dicintai oleh Allah, aku berpuasa dan aku berbuka. Summa qala Rasulullah SAW bihada al-hadis. Kemudian Nabi menasihati dengan hadis ini. Fa inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ilallah au mutaba'ah li sunnah faqad aflaha. Wa man kanat fatratuhu li ghairi sunnati faqad halaka. Maka di sini hadis yang tadi kita sebutkan dari jalan yang lain dari ashabin Nabi, maka dijelaskan kepada Nabi bagaimana amalan seorang budak yang gulu, yang ekstrim. Maka dibantah oleh Nabi, aku seorang Nabi tidak melaksanakan ekstrim dalam amalan. Lalu beristidlal dengan hadis tadi, bahwa manusia itu mempunyai amalan, kadang-kadang dia bosan. Di saat dia bosan nanti tinggal dilihat masih melaksanakan sunnah atau tidak, meninggalkannya secara keseluruhan, sudah tidak sholat berjamaah lagi, tidak menuntut ilmu lagi, tidak, maka ini suatu kehancuran. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa penyebab seseorang menjadi fatrah, penyebab seseorang menjadi bosan dan menjadi malas,
karena gulunya dia memilih ibadah. Dan pendalilan yang lain muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yunajiya ahadan bi amalihi. Hadhihi riwayah al-Bukhari. Wa fi riwayat Muslim, walam yadkhul ahadun al-jannata bi amalihi. So the meaning here is known for someone came to the paradise with his deed. Maksudnya tidak ada seseorang yang akan masuk kepada surga dan diselamatkan dari api neraka karena amalannya. Maka Nabi mengatakan setelah itu, fal qasdu au al qasda wal qasda tablugu, maka ibadahlah yang tengah-tengah, ibadahlah yang adil untuk dirimu, jangan ekstrim, jangan gulu. Tablugu, pasti kalian akan mendapatkan yang kalian inginkan. Apa? Bulughul maram huna al jannah. Idan intabih. Qala Nabi, la yadkhulul jannah ahadan bi amalihi. Ma makna hada? Maknahu al amal al ghulu. Amal yang ekstrim. No one came to the paradise with his deed. The meaning is extreme to worship. So after this Nabi said, Al-qasda tablugu, maka pelan-pelan, maka raihlah ibadah sebatas kemampuanmu sehingga kamu tidak bosan. Maka ini nasihat dari Nabi dan ini terapi pertama. This is the first therapy for make not extreme in ibadah. So slowly, but with the sunnah, alhamdulillah. Now we coming to the second. Maka kita masuk kepada perkara yang kedua. Maka perkara yang kedua, agar kita tidak fatrah futur, bosan dan meninggalkan amalan. Apa itu? Jawabannya, amalkan ibadah secara continuity, secara terus menerus, walaukin, meskipun kadarnya sedikit. Maka ini terapi yang kedua. Mana dalilnya? Berkata Aisyah di hadis yang muttafaqun alaih, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayul a'mal ahab indallah. Oh Rasulullah, what is the worship beloved to Allah? Apa kata Nabi? Ahabbal a'mal indallah adwamuha walau qil. The deed or the action beloved to Allah when you make continuity. And this is a few. Maka kamu melaksanakannya dalam keadaan continuity, terus menerus, ad-dawam, tidak pernah ditinggalkan, meskipun itu sedikit. So this is the point now. If you make small but continuity and forever in the good deed, this better. Then you make too much until you boring, until you tired, and after this you leave. Maka di dalam hadis ini dari Aisyah, perkara ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang continuity, dalam keadaan terus menerus, dan meskipun dia sedikit. Gambarannya, for example, someone pray in the night. Semua kita melaksanakan sholat malam.
But he pray like Nabi, alhamdulillah, 11 rakaat. 11 rakaat dia salat. From 1 o'clock until Fajr 5 o'clock, 4 hours. So too hard, sangat keras baginya. Too much. So maybe he pray every day. This is the question. The answer is yes. I pray like this 2 months. But after this, I'm tired. I'm boring. After this, I leave. Not pray in the night. So this is not good. And fasting. Someone can fast Yaumul Itsnain wal Khamis. Or fasting 3 days in the month. Ayamil Bid. And he say, I can do more than this. So what you want? I make Siyam Daud. So Siyam Daud, every day fasting, every day broke. Maka dia berpuasa sehari dan berbuka sehari, terus menerus. Akhirnya kita tanya, berapa bertahan? Sekarang aku mulai lemah. Atau itu kemarin waktu aku jomblo. Sekarang aku punya istri. Lalu istriku bilang, Bang, janganlah puasa Daud. Saat kamu puasa Daud, aku mau dikemanakan? Aku dibiarkan begitu saja di siang hari. Maka akhirnya dia tidak pernah lagi melaksanakan puasa Daud. Atau belum punya istri tapi mulai malas, mulai lemah, mulai bosan. Maka oleh sebab itu diajarkan tadi oleh Nabi kita, agar tidak futur dalam ibadah, maka Nabi telah mengatakan amalan itu bahkan dicintai oleh Allah. Apa? Continuity. Maybe this action is few, but continuity. Maka amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah terus menerus, meskipun sedikit. And the other is al-iktisad bisunnah. So the other still in this chapter, but the other, maka masih dalam permasalahan continuity, maka amalan yang sedikit namun di atas sunnah ini pun penyebab dari seseorang tidak futur. Hanya sedikit tapi mengikuti sunnah lebih baik daripada banyak dan mengikuti bid'ah. Dan ini seperti athar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dan juga At-Tabrani dari berbagai jalan kepada Ibnu Mas'ud, banyak sekali. Maka disahihkan oleh para ulama athar ini karena bukan ucapan Nabi tetapi ucapan sahabat. Berkata Abdullah Ibnu Mas'ud, al-iktisad fil sunnah khairun min at-tabdzir au al-ijtihad fi al-bid'ah. Maka di sini pun sama. Seseorang melaksanakan dalam keadaan mubadzir. Dia lelahkan dirinya dan uangnya untuk bersedekah, namun kepada perkara bid'ah, maka berhemat ibadah, namun dia dalam keadaan sunnah, maka itu lebih baik. Maka ini penawar ataupun terapi yang kedua. Dan terapi yang ketiga, agar kita tidak bosan dan sampai terjadi futur, saking bosannya meninggalkan ibadah yang diwajibkan, sehingga di hadis tadi maka dia telah celaka, meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan. Maka yang ketiga adalah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepadamu taufik sehingga bisa mengamalkan amal-amal soleh secara kontinu. Dan ini sesuai dengan hadis terapi yang ketiga ini
diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli an As-Sunabihi an Mu'ad ibn Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, ya Mu'ad, la tansa Iqra fi kulli duburin minas shalah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. In this hadith, Nabi Muhammad SAW said to Mu'ad, oh Mu'ad, please don't forget. You said in every finish from your prayer, what? Dua. Allahumma a'inni ala dzikrika. Oh Allah, please help me to remember you. Oh Allah, please help me to remember you. And the second, wa syukrika. And please help me to grateful for you. Alhamdulillah, for all nikmat. And the third, wa husni ibadatik. And please help me, oh Allah, to make good deed to you. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa kita diperintah oleh Nabi seperti Mu'ad agar selalu berdoa 3 perkara ini. Wahai Mu'ad, jangan lupa, mintalah bantuan kepada Allah untuk selalu berzikir kepadanya, mengingatnya. Dan yang kedua, agar selalu bersyukur atas nikmatnya, mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga, meminta kepada Allah, wahai Allah, bantulah aku agar selalu taat kepadamu. Sehingga tadi, likuli syirratin fatroh, ada masanya suatu amalan itu dalam keadaan membosankan, dalam keadaan futur, dalam keadaan lazy, dalam keadaan malas. Pray, every time pray. Fasting, every time fasting. Hungry and sick and weak. So this from Shaitan. So how now? Make dua to Allah. Allah, please help me for make good deed to you. Wahai Allah, aku meminta kepadamu agar selalu Engkau mudahkan untuk melaksanakan amal-amal soleh. So this the third. Maka ini perkara yang ketiga. Maka kita tutup khutbah kita dengan doa. As'alullahal karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana Andalusia min kulli fitan ma dhahara wa ma batan. Maka wahai Allah, jagalah negara NKRI tercinta dari fitnah-fitnah yang besar, dari OPM, KKB di Papua, dan begitupun dari demonstrasi-demonstrasi para mahasiswa dan para pelajar. Maka berikanlah kepada mereka hidayah. Dan yang kedua, wahai Allah, Allahumma dihim warsudhum ila tariqil haq ila siratikal mustaqim. Maka wahai Allah, bimbinglah Presiden kami Prabowo dan staf kementeriannya Merah Putih, dan juga mereka yang bertugas menjadi wakil-wakil rakyat di pusat ataupun di daerah. Wahai Allah, bimbinglah mereka sehingga mereka takut kepadamu dan membuat undang-undang untuk kepentingan kaum muslimin. Karena kita semuanya taat kepada pemimpin sesuai ayat Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan pemerintah. Maka kita taat kepada mereka dan tidak memberontak dan tidak demo, karena mereka pun membuat undang-undang yang didasarkan kepada rasa takut kepada-Mu. Maka jika pemimpinnya takut kepada Allah atas bimbingan Allah, dan kita rakyat dan warga yang takut kepada Allah dan mentaati pemerintahnya, maka negeri kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, gemah, ripah, loh jinawi sentausa. Dan yang terakhir, wahai Allah, Engkau telah mengetahui bahwa Ma'had Muqbil Al-Wadi'i adalah ma'had dakwah yang free of charge. Maka kita tidak mempunyai dana-dana apa-apa kecuali dari diri-Mu ya Allah, sehingga pengajar bisa makan dan santri-santri pun, dan
masjid untuk belajar mengajar, terus lampu-lampu menyala. Dan begitupun kuota-kuota internet untuk menyebarkan dakwah kita di YouTube dan streaming yang lainnya. Maka kami mendoakan kepada mereka orang-orang di balik layar yang telah membantu dakwah ini dan juga membantu dalam permasalahan gotong royong dari Masjid Nisa dan yang lainnya, dari pembangunan-pembangunan yang banyak. Maka kami doakan bagi mereka orang-orang yang membantu dakwah ini. Pertama, wahai Allah, Allahumma gfir lahum, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, orang-orang yang membantu dakwah ini, dan panjangkan umurnya sehingga mereka bisa melaksanakan peribadatan yang prima, menghadap kepadamu dalam usia yang sudah tua dan penuh dengan ibadah. Dan jadikanlah apa yang mereka infakkan wahai Allah dari harta-harta mereka, peluh-peluh mereka digotong royong, dan juga dari pemikiran pengajaran yang tanpa batas, maka berikanlah kepada mereka gantinya dengan rizki yang melimpah, sehingga mereka yang menginfakkan untuk membayar listrik yang sederhana, atau untuk memberikan sarapan, makanan, minuman, maka engkau gantikan dengan harta yang luas. Dan begitupun dijadikanlah amal-amal mereka yang menginfakkan kepada kita dan mereka yang mengajar di ma'had ini secara free of charge, gratisan pun, maka berikanlah kepada mereka orang-orang yang telah melaksanakan kebaikan ini pahala yang besar yang sangat berat di mizan. Dan yang terakhir, masukkanlah kita semuanya ke surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya. Stawu tarasu. Saw sufufakum. Sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusri fadhakkir in nafa'atiz dhikri sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalli bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلي نارا حامية تسقي من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.